Seperti inilah hasilnya teman-teman setelah kita menggantikan slot USB out front of personal computer teman-teman. Ini saatnya kita adakan pengetesan dari pekerjaan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan kita di sini. Si channel. Oke teman-teman semuanya, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang perbaikan dari PC personal computer. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pada video kita kali ini adalah tentang kerusakan pada PC kita, yaitu kerusakan yang ada pada slot USB yang berada in front of CPU atau CPU di bagian depannya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kerusakan di slot USB nya. Ini kerusakannya di sini teman-teman. Ini biasa kalau kita masukkan ini, dia itu adalah putih seperti ini teman-teman. Namun ini sudah blong, artinya dia sudah rusak teman-teman. Dia tidak ada lagi warna putih seperti keramik yang menerima atau yang akan menjepit dari slot USB ini teman-teman. Karena yang semestinya dia adalah seperti ini teman-teman. Nah, dia seperti ini. Kita lihat di bagian dalamnya itu ada berwarna putih teman-teman. Seperti ini. Tidak ada kemungkinan ini masalah dari CPU ini, slot USB ini teman-teman. Dia tidak bisa membaca lagi kabel USB yang kita pasang ke PC ini karena dia sudah rusak, atau gigi-gigi kuningan yang ada di dalam slot USB ini sudah putus teman-teman. Lalu bagaimana perbaikannya? Kita akan membongkarnya. Silakan teman-teman ikuti tutorial cara mengganti slot USB in front of CPU. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman. Kita buka dahulu sebentar, kita tutup dahulu laptop kita teman-teman. Kita buka dahulu ini casing dari sampingnya teman-teman. Tadi kita sudah buka dan dia berada di posisi sana teman-teman. Ini di posisi ini, dan di sini ada baut tadi teman-teman. Baut payung sudah kita buka sebelah kiri dan sebelah kanan, serta kita juga sudah melepaskan soket dari chip slot USB dan juga sebagai konektor handset ataupun mikrofon teman-teman. Setelah kita lepas baut payung yang menahan di sini teman-teman, posisinya baut payungnya dan di sini. Lalu kita lepas dahulu teman-teman. Kita tinggal tarik saja karena kita sudah lepas bautnya. Seperti ini teman-teman. Oke. Dan sekarang tampilannya seperti ini teman-teman. Dia kosong, tidak ada lagi. Inilah dia chip dari slot USB teman-teman, yang akan kita ganti, yang akan kita tukar. Ini teman-teman bisa lihat, ini giginya sudah putus, dan ini juga sangat berdebu teman-teman. Ini
Nah, itu seharusnya seperti ini teman-teman, seperti ini. Namun ini juga sudah tidak connect lagi, kadang-kadang disconnect deh teman-teman. Oke, kita akan mengerjakannya dahulu. Oke teman-teman, saya ambil dulu untuk penyangga kameranya teman-teman ya, sebentar teman-teman. Oke, ini persiapannya teman-teman. Timah, sedotan timah, obeng, dan satu lagi adalah nyangkut teman-teman, adalah carang, kita punya solder teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mulai menyoldernya teman-teman ya. Kita akan memperbaiki chip apa sih namanya teman-teman, chip. Kita akan melepasnya dahulu dari PCB slot USB ini teman-teman. Kita akan menggantinya dengan yang bagus, tidak perlu baru teman-teman, yang penting dia bisa berfungsi. Konektor-konektor kuningan yang ada di dalam slot USB nya masih berfungsi, baik pegasnya ataupun kelenturan serta bengkoknya teman-teman, dia harus berfungsi. Kita akan menggantinya dahulu teman-teman. Kita akan membongkarnya. Teman-teman bisa mencoba cara ini di rumah apabila ya, slot USB teman-teman juga bermasalah seperti ini, atau di bagian laptop juga tidak ada bedanya teman-teman. Kita dapat mengerjakannya, menggantinya. Kan sayang teman-teman apabila PC atau laptop kita ada sebagian area atau komponen yang tidak berfungsi. Jadi ya, kita usahakan teman-teman tanpa kita harus mengganti atau membeli laptop atau PC yang baru, karena kerusakan yang sepele teman-teman. Kita akan membongkarnya dahulu teman-teman. Ini dia, ini kita bongkar, kita ganti sekali dua teman-teman ya, karena walaupun slot USB ini yang di sebelahnya sudah masih berfungsi, namun dia kadang connect dan juga disconnect, kadang connect kadang tidak, kadang connect kadang tidak gitu teman-teman. Ya Allah, begini amat ya, Rabanari. Jadi kita harus menanggalkannya secara perlahan-lahan. Lalu sekarang kedua slot USB ini teman-teman sudah terlepas, ini akan kita ganti. Namun pada kesempatan kali ini teman-teman, kita tidak akan menunjukkan tutorial bagaimana mengganti barang baru. Oleh sebab itu, kita teknisi ini adalah bagaimana memperbaiki suatu barang yang berkualitas tanpa harus mengandalkan atau membeli spare part yang mahal ataupun yang baru. Sombong amat. Karena kalau kita ganti baru saja itu bukan maksudnya teknisi juga sih, tetapi ada baiknya kita menggunakan barang atau komponen yang ada di sekitar kita tanpa harus membeli atau memesan barang yang baru teman-teman. Ini dia teman-teman, slot USB nya yang akan kita gantikan ke sini teman-teman. Kita cari satu lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lepaskan dua buah slot USB teman-teman. Yang satunya kita ambil dari bekas MPEG DVD flyer teman-teman,
dan satunya kita ambil dari bekas MPEG TV LCD merek Polytron teman-teman, yang mesinnya sudah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu kita manfaatkan slot USB nya untuk kita ambil dan kita pasangkan ke front of USB personal computer. Seperti itu teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, ini dia sudah masih berisi, ada putih-putihnya teman-teman, sedangkan yang ini tidak ada lagi teman-teman, sudah rusak. Oke, kita akan ganti teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, apabila teman-teman menanggalkan slot USB seperti ini, kita harus membersihkan dulu sisa-sisa timah yang menempel di sini, agar nantinya dia tidak mengganjal pada saat kita masukkan ke lubang atau kaki-kaki solderan teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini kita masukkan dahulu perlahan-lahan. Maaf teman-teman ya, tangan saya terlalu hitam karena CPU ini sepertinya sudah lama sekali tidak dipegang atau dibuka casingnya teman-teman. Oleh sebab itu yang menjadi korban adalah tangan kita teman-teman, menjadi hitam legam teman-teman. Oke, seperti itulah kira-kira teman-teman. Oke, kita akan memasangkan slot USB ini satu demi satu kakinya ke papan PCB nya teman-teman. Oke, kita harus memasangkan secara perlahan-lahan, diusahakan jangan menempel konektor kaki-kaki slot USB ini antara satu dengan yang lainnya. Oke. Karena di sini dia memiliki kakinya ada 4 garis atau 4 buah, dan bagian groundingnya ada 2 buah, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini dia teman-teman bagian groundingnya, dan ini adalah slot penghubung ke USB komputer. Oke teman-teman, kita pasangkan satu lagi. Kita harus meluruskan dahulu. Oke, iya teman-teman, apakah teman-teman dari sana bisa melihat di manakah tang saya teman-teman? Tang saya hilang teman-teman. Oh, sudah kita ketemukan, dan kita akan memasang slot USB yang kedua. Oke teman-teman, kita pasangkan secara apa teman-teman, perlahan-lahan. Pintar teman-temannya, pintar semuanya ya. Oke. Iya. Oke, kita solder dahulu. Seperti ini caranya. Kita harus perlahan-lahan teman-teman menyoldernya, jangan terburu nafsu. Nanti kalau teman terburu nafsu, nafsunya bisa berbahaya teman-teman. Begitu kata tukang patah teman-teman, maksudnya kata pepatah teman-teman. Ini sepertinya lempengan dari tembaga di bagian grounding sebelah kiri dari depan sepertinya sudah lepas teman-teman. Oleh sebab itu, oke, dia bersentuhan teman-teman, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa nanti dia ini merusak ke bagian tertentu teman-teman. Kita akan merapikannya, mensoldernya teman-teman. Seperti ini teman-teman, saya akan tunjukkan. Ini adalah kaki, apakah kelihatan teman-teman? Ini adalah kaki nomor 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kaki nomor 1 ini terhubung antara jalur atau lempengan tembaga yang hanya menuju kepada bagian grounding dari slot slot USB ini teman-teman, MMC terus. Jadi karena lempengan yang ada di bagian grounding slot USB ini putus, caranya adalah kita tempelkan saja teman-teman dari kaki pertama dengan bagian grounding dari slot USB ini, karena jalurnya sama teman-teman. Kita konekkan saja, karena kalaupun kita mensolder mempatri dari bagian grounding di slot USB ini juga, dia tidak akan mau menempel teman-teman, karena lempengan tembaga yang ada di posisinya
kakinya sudah lepas. Jadi kita sambungkan saja ke bagian kaki nomor 1 dari slot USB teman-teman. Tidak bisa sepertinya teman-teman. Oke, kita akan memancing, kita akan berikan pancingan sedikit atau kita tekuk lagi ya. Kalau tidak bisa nanti kita harus buat kabel sebagai penjampernya teman-teman. Oke, ternyata bisa teman-teman. Kita bengkokkan saja kaki nomor 1 dan bagian grounding dari slot USB ini teman-teman. Kita juga akan menyolder, mempatri ulang kaki-kaki dari konektor handset or konektor mic teman-teman, agar dia lebih berfungsi dan lebih kuat. Mumpung saat ini kita sedang membongkarnya, jadi kita bersihkan sekalian teman-teman, agar nanti yang kita colokkan ke sana baik itu dari ponsel ataupun dari speaker aktif, dia dapat berfungsi dengan baik tanpa ada kresek-kreseknya begitu teman-teman. Bersatu kembali dia teman-teman, terkonek dengan sebelahnya yang seharusnya tidak connect. Ini sangat berbahaya sekali, kita harus merapikannya. Oke teman-teman, hujan rintik-rintik, hujan yang rintik-rintik seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah hasilnya teman-teman setelah kita menggantikan slot USB out front of personal computer teman-teman. Ini hasilnya, kita teman-teman bisa lihat di sini sudah ada putih-putihnya, dan putih-putihnya sebagai pengganjal. Oh, sepertinya kita ada kesalahan, kekeliruan teman-teman. Sepertinya slot USB yang sebelah sini sepertinya agak naik teman-teman. Kita harus menurunkannya agar dia nanti di posisi atuk teman-teman, di posisi lubang in front of personal komputernya dapat masuk teman-teman, karena dia sudah ditentukan lubangnya teman-teman. Oke, seperti inilah teman-teman hasilnya setelah kita ganti slot USB nya, dan akan kita pasangkan kembali teman-teman. Oke, videonya saya pause sebentar. Oke teman-teman, kita akan memasangkan konektor dari slot USB ini ke tempat posisinya teman-teman. Jangan sampai terbalik ya, nanti bisa-bisa arus yang masuk ke dalam hubungan singkat atau short tidak terlihat teman-teman. Oke, kalau sudah pas kaki-kakinya kita tekan saja teman-teman. Aduh, sampai bunyi suara krek. oke, sudah terdengar suara tak katanya teman-teman, itu artinya sudah patah teman-teman. Maksudnya sudah patah pas gitu teman-teman. Oke. Nampak Teman-teman, pencahayaannya kali ini oke, kita masukkan saja teman-teman ke lubangnya. begitu bagus. Itu ada, maaf teman-teman mungkin tidak kelihatan, nanti kita akan tunjukkan hasilnya saja teman-teman, karena bagian di dalamnya sangat sempit sekali. Oleh sebab itu kamera tidak bisa leluasa masuk ke dalam teman-teman, kecuali kamera dalam kandungan teman-teman yang dimasukkan, dia bisa mengeksplor seluruh yang ada di dalam. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak bisa teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan berikan baut seperti ini, baut cabang, baut payung namanya. Ini akan menahan agar pada saat kita nanti memasukkan kabel USB ke dalam slot USB, dia tidak terdorong masuk ke dalam. Kita harus memberikan penahan berupa baut, yang kepala bautnya itu seperti payung, lebih lebar teman-teman. Payung, teman-teman mengerti payung, apabila tidak
teman-teman mengerti umbrella. Teman saya ada tuh teman-teman, dia lagi sedang menikmati umbrella, virus pencipta T katanya teman-teman. umbrella. Oke teman-teman, kita cari baut satunya lagi. Oh, ternyata bautnya hilang teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah setelah kita ganti dari slot USB ini teman-teman. Ini teman-teman, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ini teman-teman, ini ada, kita lihat ada putihnya. Tuh teman-teman. Oke, kita akan memasang dari casing dari, oh maaf teman-teman, saya sendawa tidak sengaja teman-teman. Oke, inilah isi dari Apa namanya? motherboard of my PC, motherboard of my personal computer. This is fan of my friend. This is a flexible, and this is a hard disk. On this is hard disk 2. On this is of RAM of memory 2 gigabytes. Okay, and this is a power VSU power supply. This is of what the name it's DVD, slot DVD with the mining DVD, and this is of fan of my friend. Okay, thank you. We will closing of the casing of the my personal computer. Okay, my friend, pinjam you punya kuas yang sangat viral my friend. Oke, you mempunyai sebuah, this is teman-teman, dia mempunyai sebuah kuas teman-teman yang teman-teman tidak bisa menemukan dimanapun berada teman-teman. Kita cium dahulu kuasnya. Teman-teman. Oke teman-teman, kita akan pasang dulu untuk proses pemasangan dari casing ini. Teman-teman, mungkin mohon maaf, kita pause dulu teman-teman ya, karena teman-teman juga pasti sudah tahu untuk masalah pemasangan of the casing, the fish of the casing. Okay my friend, okay, wait a moment later. Okay, thank you. Okay my friend, we will test this PC of we will start this PC. We will test it in our own. Oke teman-teman semuanya, ini saatnya kita adakan pengetesan dari pekerjaan kita mengganti slot USB PC personal computer. Apakah berhasil teman-teman? Ini kita lihat di layar monitor teman-teman, posisi kursornya berada di mana ya, di mana? Nah, ini teman-teman, ini posisi kursor yang teman-teman bisa lihat, ini adalah tanda panah atau tanda tombak teman-teman. Dan kita akan mengetesnya dengan memasukkan mouse teman-teman, mouse USB yang saat ini kita akan gunakan, kita masukkan di slot USB yang baru saja kita ganti teman-teman. Terserah kita mau coba yang sebelah mana, kita coba dulu sebelah sini teman-teman ya. Jangan terbalik teman-teman, ini posisi putihnya ada di atas, otomatis kabel USB kita putihnya harus di bawah, dia harus berlawanan arah teman-teman. Apakah masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Agak sempit teman-teman karena dia masih baru. Oke, kita lihat itu tanda loading dari ini teman-teman. Loading, nah, ini adalah USB input device is driver. Oh, mana tadi tulisannya? Ya seperti itulah teman-teman. Ulangi. Itu teman-teman. Oke.
kita akan gerakkan. Oke teman-teman bisa lihat ini teman-teman, kita gerakkan mouse-nya itu, teman-teman bisa lihat di sana. Nah itu kita gerakkan mouse-nya. Ini kita coba membuka salah satu Google Chrome. Oke itu teman-teman, kita loading sebentar. Google Chrome, Google Chrome sudah terbuka teman-teman. Oke, kita close dahulu dengan menekan tanda X yang berada pada posisi pojok sebelah kanan atau sudut pojok sudut atas teman-teman. Kita klik. Oke, kita coba kita letakkan posisi kursornya di sini teman-teman. Kita akan mencabut dahulu kabel USB-nya, kita akan colokkan ke sebelah sini teman-teman, ke slot yang satu lagi. Hidup tadi. Apakah berhasil teman-teman? Cabut lagi. Installing device driver software installed successfully. USB input driver. Sepertinya sudah terbaca teman-teman. Kita akan mengetesnya. Kita gerakkan teman-teman ini mouse-nya. Oke teman-teman bisa lihat di layar monitor USB sudah bergerak. Kita klik kanan dahulu, kita tekan refresh teman-teman, refresh sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, ini hasilnya dari pekerjaan kita mengganti slot USB in front of personal computer, telah berhasil teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mengalami kerusakan atau kendala pada slot USB personal computer ataupun slot USB yang ada pada laptop teman-teman. Oke, sekian dahulu teman-teman video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.